Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BPH Universitas Aisyah Yogyakarta beserta seluruh jajaran BPH yang saya hormati, Rektor Unisa Ibu Dr. Warsiti Magister Keperawatan beserta para wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, dan Pak Dr. Ali Imron sebagai satu-satunya wakil rektor yang laki-laki, dan seluruh pejabat di lingkungan Unisa, para dosen, karyawan, dan yang saya cintai saya banggakan para mahasiswa Unisa dan jamaah pengajian semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh rahmat ini dalam rangka pengajian jelang Ramadan 1447 Hijriah. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya saya hormati, kita tahu Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Saya kira Bapak, Ibu, dan saudara sudah paham kapan 1 Ramadan tahun ini. Kapan 1 Ramadan tahun ini? Masa Bapak Ibu belum baca maklumat PP Muhammadiyah? Ya. Maklumat PP Muhammadiyah sudah beredar beberapa bulan yang lalu, yang menetapkan tidak hanya 1 Ramadan, tapi langsung 5 paket. Kapan 1 Ramadan? Kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, dan kapan tanggal 10 Dzulhijjah. Langsung 5 paket. Sehingga Muhammadiyah sudah tahu kapan hari raya Idul Adha, gitu ya. Jangankan Idul Fitri, Idul Adha saja Muhammadiyah sudah tahu untuk tahun ini. Dan jangankan untuk tahun ini, 10 tahun yang akan datang Muhammadiyah sudah tahu kapan Lebaran, gitu. Kenapa? Karena pemahaman Quran hadis secara burhani, secara ilmiah. Sehingga kalau hadis berbunyi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, puasalah kamu karena melihat bulan dan beridul fitri karena melihat bulan. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu mau gajian itu ketika mau ketemu tanggal, Bapak Ibu ngitung tanggal atau melihat bulan? Mesti menghitung tanggal, gitu ya. Sehingga dengan menghitung kita tahu kapan tanggal 1. Tetapi Bapak Ibu, ketika Muhammadiyah menetapkan tanggal 18 Februari sebagai 1 Ramadan 1447 Hijriah, kemungkinan pemerintah dan juga mungkin NU bukan tanggal 18 tapi tanggal 19, gitu ya. Bapak Ibu, mungkin nggak sih tanggal 1 2 kali? Apa mungkin tanggal 1 2 kali?
Kalau tanggal 1 2 kali itu yang kesenangan PNS tentu ya. Karena gajian 2 kali. Sehingga tidak mungkin tanggal 1 2 kali. Tetapi saudara mungkin sering mengalami penetapan 1 Ramadan terjadi beda satu dengan yang lain. Misalnya besok Muhammadiyah tanggal 18 Februari, mungkin NU tanggal 19 Februari. Pertanyaannya, ketika ada tanggal 1 double seperti itu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi di antara perbedaan itu? Karena kalau terjadi 2 perbedaan seperti ini, itu hanya 2 kemungkinan, benar salah satu atau salah kedua-duanya, gitu ya. Ya, benar salah satu atau salah kedua-duanya, tidak mungkin benar kedua-duanya, karena tidak mungkin tanggal 1 2 kali. Tetapi itu bisa terjadi kenapa? Karena tidak mudah memahami waktu. Sehingga kalau terjadi perbedaan dalam penentuan tanggal, saya perlu menyampaikan ini, sama sekali tidak ada ulama kepengen berbeda, nggak ada. Semua ulama kepengen sama. Dan juga tidak ada unsur politik untuk menetapkan 1 Ramadan. Karena masih ada yang berprasangka bahwa kapan 1 Ramadan tergantung menterinya katanya. Kalau menterinya Muhammadiyah ya ikut Muhammadiyah gitu. Kalau menterinya NU ikut NU. Perlu saya luruskan, hal seperti ini tidak ada. Bahkan tadi pagi saya ketemu yang menurut saya seorang yang sudah sangat senior di masjid karena beberapa periode jadi ketua takmir, sekarang jadi penasihat takmir gitu. Tadi pagi nemui saya bahwa dia masih berpemahaman bahwa penentuan kapan 1 Ramadan itu ditentukan lewat voting di sidang isbat. Nah, ini kan salah paham yang sangat besar gitu. Nggak ada voting di sidang isbat, Bapak Ibu, ya. Tidak ada voting di sidang isbat. Seandainya terjadi perbedaan, tidak ada niat Muhammadiyah kepengen beda dengan NU, tidak ada niat Muhammadiyah kepengen beda dengan pemerintah. Tidak ada. Yang ada cuman bingung bareng gitu ya. Kenapa bingung bareng? Karena bulan tidak bisa ngomong gitu ya. Jadi nggak ada niat pengen beda. Beda karena bingung bareng, karena bulan tidak bisa ngomong. Ditambah tim Ru'yatul Hilal itu semuanya bapak-bapak, nggak ada ibu-ibu. Padahal mestinya ibu-ibu yang tahu persis kapan datang bulan. Tapi semuanya bapak-bapak, sehingga lalu semuanya serba dalam kesamaran gitu ya. Sehingga Bapak Ibu kalau terjadi beda ini, sekali lagi bukan niat kepengen beda, yang ada adalah memahami waktu tidak mudah. Kalau saya tanya Bapak Ibu dan Saudara, nanti malam jam 7 itu hari Kamis atau hari Jumat? Coba ya, nggak usah yang rumit-rumit. Saya tanya pada Bapak Ibu dan jamaah semuanya, nanti malam jam 7 hari Kamis atau hari Jumat? Ayo. Nanti malam jam 7 hari Kamis atau Jumat? Nah, ada yang ngomong Jumat, ada yang ngomong Kamis. Kalau Bapak Ibu ngadakan acara nanti malam jam 19.30, bunyi undangannya Kamis atau Jumat? Ayo. Kalau Bapak Ibu ngadakan acara nanti malam jam 9.30, bunyi undangannya berbunyi Kamis. Kalau gitu saya tanya ulang, nanti malam jam 9.30 Kamis atau Jumat? Nah, tetap sebagian menjawab Kamis, sebagian menjawab Jumat. Itulah waktu. Bapak Ibu suruh memberi nama saja
dalam detik yang sama Bapak Ibu sudah berbeda. Lalu apa keputusannya? Nanti malam jam 19.30 Kamis atau Jumat? Yang pasti Kamis malam Jumat, tapi nggak ada hari Kamis malam Jumat ya. Itulah Bapak Ibu betapa tidak mudah memahami waktu. Padahal ibadah dalam Islam di antara 5 rukun Islam itu hanya satu yang tidak terikat dengan waktu, hanya syahadat. Lainnya terikat dengan waktu semua. Puasa ya, puasa jelas. Puasa itu syahrul Ramadan, 1 bulan Ramadan. 1 bulan tidak boleh mulai tanggal 2, harus mulai tanggal 1. Jadi Ramadan kita berpuasa harus mulai tanggal 1, nggak boleh tanggal 2, karena 1 bulan syahrul Ramadan. Walaupun Allah tidak pernah menetapkan berapa hari bulan Ramadan, Quran hanya menyebut 1 bulan, tidak pernah menetapkan berapa hari, tetapi 1 bulan. Pertanyaannya, apa pengertian 1 bulan? Itu ya, itu. Kemudian zakat jelas terikat dengan waktu, apalagi haji. Haji satu-satunya ibadah yang waktu dan tempatnya bersamaan, itu haji. Satu-satunya ibadah yang waktu dan tempatnya jadi satu, itu hanya haji. Beda dengan umroh misalnya. Umroh itu dari kata umur, sehingga umroh itu sepanjang umur. Umroh itu sepanjang tahun kita bisa umroh, kapanpun bisa umroh. Tapi haji tidak bisa, harus dalam waktu dan tempat yang sama. Itulah kenapa kita antri, karena waktunya bersamaan, tempatnya juga bareng dalam satu tempat. Padahal umat Islam terus bertambah. Yang ingin haji terus bertambah, tapi tempatnya tidak bertambah. Itu kenapa kita harus antri, karena keterbatasan tempat. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Arafah itu hanya mampu menampung sekitar 4 juta orang ya, hanya mampu menampung 4 juta orang. Padahal umat Islam seluruh dunia itu hampir 2 miliar. Dan mungkin dari hampir 2 miliar itu sekian persen pengen haji. Pertanyaannya, harus ditempatkan di mana mereka? Sehingga satu-satunya cara, kalau boleh kita harus memekarkan Arafah. Nah itu ya, boleh nggak sih Arafah dimekarkan gitu? Tapi kalau tidak dimekarkan, ya selamanya akan mampu menampung 4 juta orang. Maka di Indonesia rata-rata 30 tahun antri. Di Malaysia lebih dari 100 tahun antrinya ya. Di Malaysia lebih dari 100 tahun antri ibadah haji, karena satu-satunya ibadah yang waktu dan tempatnya bareng bersamaan dalam satu waktu dan satu tempat. Sehingga Arab Saudi membuat kebijakan yang bisa menaikkan ibadah haji 1:1000. Itu ya. Setiap 1000 muslim hanya 1 yang punya kesempatan menaikkan ibadah haji. Muslim Indonesia itu kira-kira 210 juta Muslim Indonesia, maka yang berhak menaikkan ibadah haji kira-kira 210.000 umat Islam Indonesia. Itulah Bapak Ibu, hampir semua ibadah dalam Islam terikat dengan waktu, tapi tidak mudah memahami waktu. Contohnya Bapak Ibu ketika
disuruh memberi nama nanti malam jam 19.30, Bapak Ibu juga berbeda-beda. Mari kita lihat nanti malam jam 19.30 itu hari Jumat atau hari Kamis. Ya. Pertama, kita sepakat dulu kapan hari dimulai. Ya. Kapan hari dimulai? Kapan tanggal mulai berubah? Kita belajar dulu filsafat waktu. Ya. Tapi waktunya cukup panjang kalau bicara ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang baca bukunya Iqbal, Reconstruction of Islamic Thoughts gitu ya, membangun kembali pemikiran Islam. Sir Muhammad Iqbal itu bicara tentang waktu. Ada waktu seri, ada waktu murni, ada ya. Ada waktu murni, ada waktu seri. Mari kita bicara filsafat waktu dulu lah ya, karena ini intelektual semua gitu ya. Kita bicara filsafat waktu. Pertama Bapak Ibu, waktu seri. Ya, kita pahami dulu waktu murni. Kita pahami dulu waktu murni. Waktu itu tak terbatas. Ya. Waktu itu tak terbatas. Manusia makhluk terbatas. Yang terbatas tidak bisa memahami secara sempurna kepada yang tak terbatas. Karena waktu tak terbatas, sementara manusia terbatas, tidak bisa dibahas, sehingga manusia tidak bisa memahami secara sempurna terhadap waktu. Karena manusia terbatas. Maka manusia tidak bisa memahami waktu murni. Ya. Manusia tidak bisa memahami waktu murni karena keterbatasannya. Padahal ibadah itu ditentukan oleh waktu. Tetapi kita tidak mudah memahami waktu. Itulah biar waktu bisa dipahami oleh yang terbatas, maka kemudian kita memberi batasan-batasan waktu. Semoga tidak booming ya, tidak ya. Biar waktu murni yang tidak bisa dipahami itu, karena manusia terbatas, maka kita harus membatasi waktu. Waktu yang dibatasinlah namanya waktu seri. Sehingga kita membuat seri-seri waktu. Apa seri waktunya? Sebagai batasan terhadap waktu, biar waktu bisa dipahami oleh yang terbatas. Ya, ini apa batasannya? Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada pekan, ada bulan, ada tahun. Coba Bapak Ibu, kalau nanti malam, kalau Bapak Ibu dapat undangan acara, hanya berbunyi undangan waktu hari Kamis, Bapak Ibu bisa memahami waktu? Ya. Undangan pengajian hari Kamis, Bapak Ibu bisa menangkap? Ketika undangan hanya berbunyi hari Kamis, Bapak Ibu bisa menangkap? Nggak bisa. Maka dibatasi biar kita bisa paham terhadap waktu. Maka batasannya apa? Hari kemudian jam. Hari Kamis jam 15.30. 15.30 adalah batasan waktu yang kita buat. Dan itulah waktu seri, yang dengan waktu seri kita bisa paham. Tetapi karena waktu itu tidak terbatas,
Maka antar kita berbeda dalam buat batasan, termasuk kapan hari dimulai. Kan Bapak Ibu biasa melangsungkan tahun baru gitu ya. Apa yang membedakan suasana tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi? Kalau tahun baru Islam, Bapak Ibu di masjid tertentu mulai asar itu kumpul doa akhir tahun, kan gitu ya. Doa akhir tahun. Begitu maghrib, sholat maghrib, setelah itu doa awal tahun. Jadi sebelum maghrib doa akhir tahun, setelah sholat maghrib doa awal tahun. Inilah kalender Hijriah. Kalender Hijriah mendefinisikan tanggal 1 ketika matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam, itulah hari baru, tanggal sudah berubah. Sehingga kenapa kita Ru'yatul Hilal pada akhir bulan Sya'ban? Karena nanti malam sudah 1 Ramadan. Maka Ru'yatul Hilal mesti menjelang matahari tenggelam. Karena begitu matahari tenggelam, bulan muncul. Maka kalender Hijriah tanggal 1 adalah dimulai ketika matahari tenggelam. Kalau begitu nanti malam jam 9.30 sudah hari Jumat versi kalender Hijriah. Karena hari dimulai ketika matahari tenggelam. Maka Ramadan tidak mulai dari puasa, tapi dimulai dari sholat tarawih. Karena begitu matahari tenggelam sudah 1 Ramadan. Malamnya sholat tarawih, sahur, paginya puasa. Karena hari dimulai matahari tenggelam. Itu kalender Masehi atau Miladiyah. Apa? Hijriah. Kalender Miladiyah atau Masehi beda lagi. Hari dimulai jam 00 tengah malam. Gitu ya. Hari dimulai jam 00 tengah malam. Maka Bapak Ibu keliling-keliling muter-muter di keramaian gitu ya. Menunggu jam 00 hari berubah tanggal 1 Januari. Sehingga nanti malam jam 9.30 Kamis atau Jumat tergantung kalender yang kita pakai. Tetapi Bapak Ibu walaupun tahu nanti malam jam 9.30 itu hari Jumat, bunyi undangan acara tetap hari Kamis. Kenapa? Kita belum kulturnya pakai kalender Hijriah. Kulturnya pakai kalender Masehi. Paling-paling ngerti kalender Hijriah kalau mau Ramadan kan gitu ya. Kalau mau Syawal, di luar itu lupa lagi kan gitu ya. Karena kultur kita kalender Miladiyah atau kalender Masehi. Itulah Bapak Ibu, tidak mudah memahami waktu. Itu baru antar kalender. Sudah beda memahami kapan hari dimulai. Begitu sampai sama Muslim menggunakan kalender Hijriah masih ada beda lagi. Ya. Sekalipun sama-sama kalender Hijriah, sesama Muslim masih beda lagi dalam memahami waktu. Di mana bedanya? Beda dalam membuat definisi tanggal 1. Coba di antara sini siapa yang tahu pengertian tanggal 1? Selama ini nggak pernah kepikiran gitu ya. Coba apa pengertian tanggal 1? Orang Jawa sangat akrab ya. Orang Jawa sangat akrab. Alise nanggal sepisan ada. Ya. Orang Jawa sangat akrab, alise nanggal sepisan.
Tapi pengertian alisnya tanggal sepisan itu keliru menurut faktanya gitu ya. Karena kalau yang dimaksud orang Jawa alis tanggal sepisan itu bulan sudah jelirit gitu ya. Dan itu kalau kita hitung sudah tanggal 5 Bapak Ibu. Ya, sudah tanggal 5. Jadi kalau Bapak Ibu puasa mulai alisnya tanggal sepisan terlambat 5 hari Bapak Ibu. Ya. Tapi sudah sangat akrab dengan kata-kata alisnya tanggal sepisan. Tapi itu bukan tanggal 1. Itu mungkin tanggal 4 atau 5 gitu ya. Ya, jangan keliru. Dan sampai detik ini bahwa Ramadan itu 1 bulan harus mulai tanggal 1. Semua ulama sepakat Ramadan mulai tanggal 1. Tidak ada beda pendapat Bapak Ibu ya. Tidak ada beda pendapat. Semua sepakat bahwa Idul Fitri 1 Syawal. Tidak ada beda pendapat ya. Semua ulama sepakat Idul Fitri 1 Syawal. Semua sepakat Arafah harus tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada beda pendapat. Tapi kenapa beda? Wong tidak ada beda pendapat. Karena cara berpendapat berbeda. Nah itu ya. Ya. Cara berpendapat berbeda. Di samping beda pendapatan tentunya ya. Tidak hanya dalam berpendapat, pendapatan pun beda. Maka beda satu dengan yang lain. Jadi salah satu pangkal kenapa beda, karena beda dalam mendefinisikan apa itu tanggal 1. Mari kita lihat definisi tanggal 1 menurut teorinya masing-masing, dan masing-masing teori punya penganut gitu ya. Masing-masing punya definisi tanggal 1, masing-masing punya penganut. Kira-kira Bapak Ibu cocok yang mana gitu ya di antara pendapat yang ada. Yang pertama, tanggal 1 adalah wujudul hilal. Yang namanya tanggal 1 adalah hilal wujud. Hilal muncul di atas ufuk. Hilal itu bulan tanggal 1 namanya hilal. Sehingga tanggal 1 adalah ketika hilal muncul. Berapapun derajatnya ya, ketika bulan muncul di atas ufuk atau di atas horizon, berapapun derajatnya namanya tanggal 1. Dengan cara apa kita tahu bulan muncul di atas ufuk? Dengan cara dihitung, ketemu posisi bulan, bumi dan matahari. Inilah yang diikuti oleh Muhammadiyah dan sebagian ulama yang lain. Jangan dikira hanya Muhammadiyah, tidak. Ulama NU pun sebagian ada yang ikut ini. Jangan dikira semua NU sama-sama Imkanul ya, enggak juga. Ada enggak yang dari pesantren Lirboyo Kediri? Sama-sama pesantren Kediri, beda antara Lirboyo dan Peloso. Kalau Peloso itu seperti Muhammadiyah, berapapun derajatnya mereka mulai puasa, berapapun derajatnya mereka Idul Fitri, itu Peloso. Tapi yang Lirboyo tidak. Lirboyo pakai Imkanul ya, sama-sama NU, sama-sama pondok dalam satu Kediri. Bisa beda. Sehingga tanggal 1 adalah wujudul hilal. Ketika bulan muncul berapapun derajatnya dengan cara dihitung melalui astronomi atau ilmu falak. Itulah kenapa Muhammadiyah sudah tahu kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, dan kapan 10 Dzulhijjah. Sudah maklumat PP berisi 5 poin. Inilah satu pandangan teori tentang apa itu tanggal 1. Tetapi teori yang kedua
itu bukan wujudul hilal tapi imkanur ru'yah, kemungkinan bulan dapat dilihat. Inilah yang dipakai oleh NU dan pemerintah Indonesia, kemungkinan bulan dapat dilihat. Kalau yang tadi Muhammadiyah, yang dipakai Muhammadiyah, bulan muncul, ini bulan dapat dilihat. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang pas untuk pengertian tanggal 1? Bulan muncul atau bulan dapat dilihat? Kira-kira untuk disebut tanggal 1, bulan muncul atau bulan dapat dilihat? Jawabannya wallahu alam bishawab. Karena bulan tidak bisa ngomong. Itu ya. Ya. Lah repotnya bulan muncul belum tentu dapat dilihat. Ya. Jadi bulan muncul belum tentu dapat dilihat. Kapan bulan muncul tapi tidak dapat dilihat? Ketika kemunculan bulan pada posisi yang tanggung atau rendah. Misalnya bulan 2 derajat, bulan 1,5 derajat di atas ufuk. Bagi Muhammadiyah itu sudah tanggal 1, dengan sangat yakin bahwa itu sudah tanggal 1. Tapi bagi NU yang namanya bulan 1,5 derajat dengan alat secanggih apapun nggak mungkin dapat dilihat Bapak Ibu. Ya, dengan teropong secanggih apapun bulan 1,5 belum dapat dilihat. Karena belum dapat dilihat, maka belum disebut tanggal 1. Maka Bapak Ibu bisa melihat di hitungan astronomi, besok akhir bulan Sya'ban posisi bulan berapa derajat. Oh ternyata ketemu hanya 2 derajat. Wah alamat beda. Jadi gampang untuk mengetahui besok sama atau beda ketika ketemu hitungan bulan pada posisi tanggung. Tapi kalau posisi bulan minus sekalian atau tebal sekalian, malah nggak ada keraguan. Yang minus dibulatkan, yang tebal sudah otomatis kan gitu ya. Lah besok itu pada posisi tanggung. Itulah mungkin beda antara Muhammadiyah dan NU. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang seperti ini tidak ada niat ulama kepengen beda, semua ulama kepengen sama. Tetapi bulan diam saja. Sehingga kalau ada seperti ini, yang ada adalah bingung bareng ya. Muhammadiyah bingung, NU juga bingung. Sehingga NU lalu buat keputusan berapa derajat bulan dipastikan dapat dilihat. Kalau terpaksa mendung nggak bisa dilihat, tapi berapa derajat dipastikan bulan disebut tanggal 1 walaupun ketutup mendung. Maka NU mengambil keputusan ketika posisi bulan 3 derajat. Sekalipun tidak dilihat tetapi sudah 3 derajat, mantap bahwa besok sudah tanggal 1. Nah itu dari mana angka 3 derajat? Dari hasil kajian ilmiah lewat ilmu astronomi. Maka namanya imkanur ru'yah, kemungkinan bulan dapat dilihat. Inilah Bapak Ibu 2 teori tentang definisi tanggal 1, wujudul hilal dan imkanur ru'yah. Mana yang benar? Jawabannya wallahu alam bishawab. Tapi karena kita Muhammadiyah, kita ikut ketetapan Muhammadiyah. Kapan itu? Tanggal 18 Februari. Dan Bapak Ibu ketika ikut ulama seperti ini mantap saja, pede aja. Karena tidak ada
tidak ada keputusan ulama yang tidak berpahala sekalipun salah. Nah itu ya, ya. Tidak ada keputusan ulama yang tidak berpahala sekalipun salah. Kalau kita amalkan, kan tidak mungkin tanggal 1-2 kali, ya, tidak mungkin tanggal 1-2 kali. Sehingga besok pasti benar salah satu atau salah kedua-duanya. Maka ketika kemudian kita sebagai Muhammadiyah ambil keputusan dan kita ikuti 1 Ramadan tanggal 18, yakini saja ketika kemudian menurut Allah yang benar tanggal 19, gak usah khawatir, minimal sudah dapat pahala 1. Nah itu ya. Karena Kanjeng Nabi menyatakan idza isyatal hakimu fa asoba fa huwa ajrani fa in atwa fa huwa ajrun wahid. Ketika ada ulama ngambil keputusan hukum, hasil keputusannya benar pahalanya 2, ketika salah pahalanya 1. Jadi kalau besok kita puasa tanggal 18, ternyata menurut Allah yang benar 19, gak usah khawatir, minimal dapat pahala 1. Begitu juga sebaliknya. Tetapi ketika ada beda seperti ini Bapak Ibu harus milih di antara pendapat ulama jumhur yang ada. Ulama jumhur artinya ulama yang banyak diikuti oleh pengikutnya, ulama yang banyak diikuti oleh umatnya. Jumhur ulama di Indonesia itu ya Muhammadiyah, NU dan MUI. Sehingga Bapak Ibu jangan lepas dari 3 pendapat ini, Muhammadiyah, NU dan Majelis Ulama Indonesia. Karena kita Muhammadiyah ambil keputusan di Muhammadiyah di Majelis Tarjih. Jangan sampai kemudian karena besok mungkin Muhammadiyah 18, NU dan MUI mungkin 19, Bapak Ibu jangan sampai kemudian nihilis. Apa tafsir daripada debat 18 atau 19, saya tak mulai tak puasa tanggal 20. Nah itu keliru ya. Saya tak mulai tanggal 20 itu malah keliru. Karena menghindar dari pendapat ulama jumhur. Jadi Bapak Ibu harus milih antara 18 dan 19. Jangan menghindar dari itu kemudian mulai tanggal 20. Maka kita pede aja. Dan kalau di awal beda, kemungkinan besar di akhir akan sama. Kira-kira Bapak Ibu pilih mana? Beda di awal puasa, kemudian sama di Idul Fitri, atau sama di awal puasa, beda di Idul Fitri? Ya, itu ya. Nah, kemungkinan besok karena awal beda, di akhir hampir dipastikan sama. Sehingga Muhammadiyah puasa selama 30 hari, NU puasa selama 29 hari. Di dalam Islam 1 bulan hanya 2 kemungkinan, 29 atau 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Maka baik yang mulai tanggal 18 maupun 19 berakhir 20 Maret, maka keduanya masih 1 bulan, Syahrul Ramadan. Karena 1 bulan bisa 29, bisa 30. Inilah Bapak Ibu dan saudara mahasiswa semuanya tentang betapa tidak mudah memahami waktu. Mudah-mudahan menjadi kedewasaan kita. Dan keputusan ulama, keputusan suatu kelompok ulama tidak boleh disalahkan oleh keputusan ulama yang lain. Ya, ini harus dipahami. Sehingga keputusan Majelis Tarjih
sebagai kumpulan ulama di Muhammadiyah tidak boleh disalahkan oleh keputusan Majelis Ulama Indonesia, tidak boleh disalahkan oleh keputusan NU, dan juga sebaliknya keputusan Muhammadiyah tidak boleh untuk menyalahkan keputusan NU. Keputusan Muhammadiyah tidak boleh untuk menyalahkan keputusan pemerintah atau MUI. Yang ada adalah dipedomani kepada masing-masing yang sepakat, gitu ya. Dipedomani oleh yang sepakat. Karena kita Muhammadiyah sepakat dengan keputusan Muhammadiyah 18 Februari. Ini etika berfikih, gitu ya. Ini etika berfikih, etika berpemahaman dalam Islam. Maka paham silakan dipedomani, tapi bukan untuk menyalahkan dan disalahkan. Muhammadiyah adalah paham agama, silakan dipedomani, diamalkan, tapi tidak boleh untuk menyalahkan dan disalahkan. Yang ada dipedomani. Ini baru kita bicara waktu. Sekarang saya masuk tentang puasa Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, ungkapan-ungkapan internasional tentang Ramadan itu biasanya Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, gitu ya. Di negara-negara di luar Indonesia, baliho-baliho yang muncul itu mesti Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Ramadan Karim artinya Ramadan penuh kemurahan, Ramadan penuh kemuliaan. Karena semua orang bermurah hati kalau bulan Ramadan, maka Ramadan Karim. Ramadan Mubarak, Ramadan penuh berkah, ziyadatul khair, ziyadatul sa'adah, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebahagiaan. Bulan penuh kebaikan dan bulan penuh kebahagiaan, itu Ramadan. Tapi di Indonesia istilah itu kurang populer, gitu ya. Istilah itu kurang populer. Begitu kita ngomong bulan Ramadan, hampir semua penceramah begitu ngomong Ramadan mesti diawali dengan kata bulan suci. Nah, itu ya. Bulan suci Ramadan. Itu hanya di Indonesia itu. Di Quran hadis juga tidak ada penyebutan Ramadan sebagai bulan suci. Tapi di Indonesia itu sangat khusus, Ramadan sebagai bulan suci. Dan itulah salah satu bentuk transformasi kita. Ramadan sebagai bulan transformasi, bulan penyucian diri. Maka Ramadan bulan suci. Maka diawali dengan proses penyucian dan diakhiri dengan penyucian juga. Itu Ramadan di Indonesia. Mengawali Ramadan sebagai proses penyucian, ada tradisi namanya padusan. Nah, itu ya. Tradisi namanya padusan. Adus mandi wajib memasuki bulan Ramadan. Itu penyucian fisik, penyucian jasmani, yakni adus, padusan. Kemudian nanti masuk ke Ramadan, proses penyucian, pertobatan, diakhiri dengan penyucian kembali. Apa penyuciannya? Halal bihalal. Halal bihalal, proses penyucian kepada sesama. Ramadan, proses penyucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dari mandi wajib. Tradisi padusan. Kenapa di Indonesia sangat kental Ramadan sebagai bulan suci? Karena kita sangat akrab dengan hadis Nabi yang berbunyi,
man shoma Ramadan atau man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa siapa yang berpuasa, siapa yang menegakkan Ramadan, maka dosanya diampuni. Sehingga Ramadan sebagai bulan penyucian dosa. Ya. Ramadan sebagai bulan penyucian dosa. Maka transformasi yang ada adalah transformasi penyucian diri. Dari kehidupan yang kotor menjadi kehidupan yang bersih. Bersih fisik, bersih rohani. Itulah kenapa kita memahami mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ramadan sebagai bulan penyucian dosa. Maka ibadah-ibadah Ramadan itu ibadah tidak sekedar pahala, tapi proses penyucian dosa. Dan kita sudah suci secara fisik dulu, bersih diri dulu, baru bersih kepada Allah dengan ibadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tetapi bersih kepada Allah belum cukup, gitu ya. Bersih kepada Allah tidak cukup. Banyak bersih kepada Allah belum sempurna. Harus disempurnakan dengan bersih kepada sesama. Itulah kemudian kita ada tradisi halal bihalal, bersih kepada sesama. Itulah kenapa halal bihalal itu di bulan Syawal, gitu ya. Ya. Padahal kan minta maaf tidak harus bulan Syawal. Tapi mungkin nggak Unisa ngadakan halal bihalal di bulan Rajab gitu. Hampir nggak mungkin halal bihalal di bulan Rajab. Padahal kan dalam Islam begitu salah mestinya harus halal bihalal, saling menghalalkan satu dengan yang lain yang mengalami keterputusan silaturahmi, saling memaafkan satu dengan yang lain yang mengalami kesalahan. Itu halal bihalal, menghalalkan satu dengan yang lain yang saling memiliki kesalahan atau yang mengalami keterputusan silaturahmi, maka disambung kembali, dihalalkan kembali. Itulah kemudian 00. Maka Idul Fitri dalam konteks Indonesia tidak sekedar kembali boleh berbuka, gitu ya. Makna asli yang Idul Fitri itu kembali boleh berbuka. Tapi di Indonesia Idul Fitri tidak sekedar kembali boleh berbuka, tapi kembali suci. Ya. Kembali ke fitrah, kembali ke asal kejadian. Padahal nggak ada itu makna Idul Fitri kembali ke asal kejadian. Idul Fitri itu ya kembali boleh futur, gitu ya. Kembali boleh futur, kembali boleh berbuka. Kemarin nggak boleh, sekarang boleh. Itulah Idul Fitri. Karena definisi puasa, apa definisi puasa? Kalau kita buka di kitab Fiqh Sunnah, yang namanya asyam atau puasa itu adalah asyam bimana al-imsak. Al-imsak anil muftirat min tulungil fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Bahwa yang dimaksud dengan syam atau puasa adalah al-imsak. Al-imsak anil muftirat. Imsak itu artinya mencegah. Imsak itu artinya menahan diri. Sehingga al-imsak anil muftirat, mencegah dari muftirat, berbuka dari terbit fajar sampai terbenam matahari yang disertai dengan niat. Itulah puasa, sehingga mencegah futur, itu ya, mencegah berbuka. Begitu satu bulan selesai, Idul Fitri kembali boleh berbuka. Nah itu
Tapi di Indonesia tidak sekedar kembali boleh berbuka, tapi kembali suci. Nah, suci kepada Allah karena ibadah, tapi nggak sempurna tanpa bersih kepada sesama. Maka lalu kita salaman kepada sesama, kita saling minta maaf. Bersih kepada Allah cukup dengan ibadah, cukup satu arah, tidak butuh jawaban dari Allah. Hanya yakin Allah menerima ibadah kita, kita menjadi manusia suci. Tapi bersih kepada sesama harus dua arah. Satu minta maaf, yang satu memberi maaf. Keduanya kemudian saling memberi maaf. Sehingga nggak bisa halal bihalal satu arah, nggak bisa, ya. Nggak bisa halal bihalal hanya WA yang kemudian tidak dibalas, gitu ya. Ya. Jadi saudara belum dimaafkan sebelum WA-nya dibalas yang memberi maaf. Maka harus dua arah. Suci kepada Allah cukup satu arah, tapi suci kepada sesama harus dua arah. Tidak boleh satu arah. Itulah maka ketemu halal bihalal, saling bersalam-salaman. Cuman biasanya yang bermasalah malah tidak datang di halal bihalal gitu ya. Padahal mestinya inilah yang paling penting. Biasanya menghindar. Betapa beratnya halal bihalal. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga puasa itu adalah al-imsak anil muftirat. Sehingga definisi puasa di situ tidak pernah disebutkan berapa jam kita puasa, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada penyebutan berapa jam kita puasa. Sehingga kita mungkin nggak pernah berpikir bahwa belahan bumi itu berbeda-beda. Tapi Quran, hadis Nabi Muhammad itu hidup di Arab Saudi, yang itu Khatulistiwa. Sehingga Quran, hadis itu semuanya bernuansa Khatulistiwa. Di Khatulistiwa siang malam itu imbang. Sehingga jelas kapan kita berbuka, kapan kita sahur, kapan kita maghrib, kapan kita sholat subuh. Tetapi sekali lagi definisi puasa tidak menyebut berapa jam kita puasa. Hanya menyebut terbit fajar sampai terbenam matahari. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah belahan bumi itu sama waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Kan nggak sama. Negara-negara di dekat kutub utara sana bisa waktu tertentu siangnya jauh lebih panjang daripada malamnya. Siangnya bisa 23 jam gitu ya. Siangnya 23 jam berarti malamnya hanya satu jam. Pertanyaannya, bagaimana umat Islam di negeri seperti ini cara berpuasa? Kira-kira Bapak Ibu kuat puasa 23 jam sehari selama sebulan? Kalau nggak kuat terus gimana? Kalau siang atau terbit fajar sampai terbenam 23 jam, berarti malam hanya 1 jam. Bagaimana caranya ngatur malam hanya 1 jam? Mulai dari takjil sampai sahur lagi. Sehingga berbuka sekaligus sahur gitu ya. Nah, maka kita bersyukur di Indonesia atau di Khatulistiwa tidak sekedar karena kita ketemu bulan Ramadan, tapi Ramadan dengan waktu yang sempurna. Karena berada di Khatulistiwa, siang dan malam itu seimbang. Sehingga kira-kira puasa kita selama 13 jam. Sementara di kutub utara, negara dekat kutub utara, dalam waktu tertentu matahari bisa 24 jam. Kalau matahari 24 jam, lalu kapan buka dan sahur itu ya?
Lain nanti para astronom dan ahli fikih mungkin perlu membuat definisi ulang apa itu puasa itu. Ya. Termasuk definisi ulang waktu sholat. Sekarang kita semua standarnya khatulistiwa, fikih kita semua standar khatulistiwa. Sholat maghrib adalah sholat ketika matahari tenggelam dan selama muncul sinar merah. Itulah sholat maghrib. Sinar merah hilang, masuk waktu isya. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa tempat di negara tertentu sinar merah sepanjang malam. Sinar merah sepanjang malam. Sinar merah hilang karena terbit matahari. Pertanyaannya, di negeri ini ada sholat isya atau tidak? Ya. Kira-kira ada sholat isya nggak sih di waktu ini, di negeri ini? Karena sinar merah sepanjang malam. Nah, ini nanti para ulama butuh diskusi untuk merumuskan ulang fikih waktu sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga puasa adalah imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa, termasuk yang membuat puasa jadi tidak sempurna. Puasa kok tidak sempurna? Apa misalnya kebanyakan tidur? Nah, itu nggak sempurna loh puasa, saudara. Puasa kok turu gitu kan. Dengan alasan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu kan karena saudara sibuk jualan HP. Daripada jualan HP mending tidur. Apalagi HP-nya kan yang negatif-negatif. Nah, kalau itu memang lebih baik tidur gitu ya. Tapi bukan itu. Ya, namanya puasa itu ya untuk ibadah, bukan untuk tidur. Sehingga tidur bukan bagian dari kesempurnaan puasa. Kemudian juga terlalu banyak makan. Kalau saya tanya ibu-ibu, ketika masuk ke Ramadan, anggarnya naik atau turun, Bu? Ibu-ibu yang jamaah itu begitu Ramadan anggarnya naik atau turun? Ini paradok. Sebenarnya Bapak Ibu puasa apa enggak sih? Bapak Ibu puasa atau hanya pindah jadwal makan itu? Dari siang pindah ke malam, tapi volumenya nggak dikurangi. Padahal namanya puasa itu menahan diri dari makan, minum, tidur, hubungan suami istri. Itu puasa. Jadi puasa adalah mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, mengurangi hubungan suami istri. Sehingga dikurangi, bukan dipindah jadwal gitu ya. Ya. Dikurangi bukan dipindah jadwal. Yang biasanya makan 3 kali sekarang 2 kali dengan volume yang sama. Lah Bapak Ibu hari normal makan 3 kali, masing-masing 1 piring, sehingga sehari 3 kali 3 piring. Begitu puasa memang 2 kali, tapi masing-masing 2 piring, kan 4 piring. 4 piring. Belum ditambah dengan takjil, kolak sak baskom. Ya itu namanya tidak puasa, hanya mindah jadwal gitu ya. Namanya puasa ya kurangi makan, kurangi tidur, kurangi hubungan suami istri, dan kurangi nilai-nilai duniawi yang lain untuk membangun transformasi spiritualitas dari materi menjadi spiritual selama bulan Ramadan. Tidak hanya mindah jadwal, tapi benar-benar mengurangi. Itulah tirakat dalam pandangan Jawa.
Apa itu tirakat? Dari kata thariqah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tirakat. Puasa adalah thariqah, jalan menuju Allah. Allah itu maha suci, maka untuk sampai kepada Allah harus dalam keadaan suci. Suci jasad, suci rohani. Maka penyucian diri salah satunya dengan cara kurangi makan, kurangi tidur, kurangi minum, kurangi hubungan suami istri. Maka Nabi Muhammad mengawali kerasulannya itu dengan bertapa di Gua Hira. Nah itu ya. Nabi mengawali kerasulannya dengan penyucian diri di Gua Hira. Dengan beliau di Gua Hira, jauh dari keramaian, jauh dari istri, jauh dari makan, jauh dari minum. Dengan cara ini beliau menjadi manusia suci. Karena suci, wahyu dapat mudah masuk ke dirinya. Ibarat cermin, itu cermin yang sudah bening. Karena bening mudah memantulkan cahaya. Lah hati kamu gelap gulita gitu kok ya. Gimana mau memantulkan cahaya karena gelap gulita. Maka cuci diri. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa itu imsak. Pertanyaannya, kapan mulai imsak? Karena ada perbedaan pemahaman antara imsak menurut syariah dengan imsak menurut jadwal imsakiyah. Itu ya. Ini perlu saya jelaskan. Ada perbedaan antara imsak menurut fikih atau syariah dengan imsak menurut kultur Indonesia sebagaimana tercantum dalam jadwal imsakiyah. Kapan kita mulai imsak? Kapan kita mulai mencegah makan minum? Yang disebut dengan imsak menurut fikih dijelaskan dalam Al-Baqarah 186, hatta yatabayana lakumul khaytul aswadu minal khaytil aswadi minal fajri, bahwa imsak adalah subuh, imsak adalah fajar. Sehingga Bapak Ibu mulai puasa mulai waktu subuh. Subuh di kalender, bukan subuh menunggu adzan subuh di masjid. Ya. Subuh di kalender, itulah imsak. Tapi karena ulama Indonesia menganut prinsip kehati-hatian atau sadu dzari'ah, prinsip antisipasi, maka di Indonesia ada namanya jadwal imsakiyah, yang di situ ada dua kolom imsak dan kolom subuh. Padahal mestinya menurut syariah imsak adalah subuh. Ya, imsak adalah subuh. Tapi di jadwal imsakiyah ada kolom sendiri, kolom imsak dan kolom subuh. Dan waktunya ajeg. Kapan waktu imsak? Selalu sama, 10 menit sebelum subuh. Kalau subuh jam 4.26, maka imsak jam 4.16. Sehingga jarak antara imsak di Indonesia sampai subuh kira-kira 10 menit. Sehingga Bapak Ibu kalau dengar sirene imsak di radio, nggak usah khawatir, masih bisa habis 4 gelas gitu ya. Karena 10 menit. Bahkan bagi Muhammadiyah lebih panjang lagi, tidak 10 menit tapi 18 menit. Karena Muhammadiyah mengubah waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Resikonya waktu subuh Muhammadiyah kira-kira molor 8 menit dari waktu pemerintah atau jadwal yang dijual di pasar gitu ya. Sehingga Muhammadiyah waktunya panjang, sehingga orang sudah mulai subuhan ke masjid
orang Muhammadiyah baru mulai sahur. Nah, itu ya. Karena selisihnya 18 menit dari imsak sirin di radio sampai waktu subuh. Sehingga akhir-akhir ini kita skor dengan NU satu sama, karena sama-sama mengubah waktu. NU mengubah derajat imkanul ru'yah dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Muhammadiyah mengubah waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Satu sama skornya ya. Sama-sama mengubah. Itulah fikih bisa berubah. Tapi kalau syariah nggak bisa berubah. Syariah telah sempurna, mutlak benar, dan seragam sejak 15 abad yang lalu. Yang namanya satu Syawal, yang namanya Idul Fitri mesti satu Syawal, nggak ada beda pendapat ya, sama-sama. Yang beda adalah cara memahami satu Syawal, itu bedanya. Sehingga kita berada dalam satu syariah, beragam dalam fikih. Tetapi keragaman fikih itu belum bisa disatukan sampai sekarang. Kenapa belum bisa disatukan? Karena umat Islam tidak memiliki kepemimpinan sentral. Nah, itu aja masalahnya. Umat Islam tidak punya kepemimpinan sentral. Sehingga kalau ditanya siapa pemimpin umat Islam sedunia, Bapak Ibu mesti nggak bisa jawab. Ya. Siapa pemimpin Islam sedunia, Bapak Ibu mesti nggak bisa jawab. Tapi masih untung ada Muhammadiyah dan ada NU gitu ya. Sehingga kalau umat Islam tidak dikoordinir oleh kepemimpinan sentral, masih lumayan dikoordinir oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah ya. Masih dikoordinir oleh Ketua PBNU gitu. Maka Bapak Ibu kalau baca bukunya John Donohue tentang hierarki umat beragama, itu ranking 1 umat paling teratur itu Katolik ya. Umat paling teratur di dunia itu Katolik, karena punya pemimpin umat tertinggi Katolik sedunia, yakni Paus. Paus wafat, seluruh pemimpin sedunia semua takziah gitu ya. Ya. Paus dilantik, presiden seluruh dunia diundang dan hadir. Pertanyaannya, kapan pemimpin umat Islam sedunia dilantik? Nggak ada. Maka di buku itu umat paling hierarkis, umat paling teratur pertama adalah Katolik. Lah umat Islam masih lumayan, ranking 2 ranking 2 menurut buku ini. Kenapa masih ranking 2? Sekalipun umat Islam tidak punya kepemimpinan sentral, tapi umat Islam masih diatur oleh kelompoknya. Umat Islam masih bisa dikendalikan oleh pemimpinnya. Ada Muhammadiyah diikuti oleh yang sepakat dengan Muhammadiyah, dikoordinir oleh PP Muhammadiyah. Yang NU dikoordinir oleh PP NU. Inilah yang mengatur umat Islam, sehingga ormas sebagai alternatif kepemimpinan dalam Islam. Bayangkan kalau di Indonesia umat Islam tidak memiliki Muhammadiyah, tidak memiliki NU, siapa yang ngatur umat Islam? Bayangkan umat Islam di Indonesia nggak punya Muhammadiyah, nggak punya NU, siapa yang mengordinir umat Islam? Mungkin hanya oleh takmir gitu ya. Ya. Mungkin umat Islam hanya dikoordinir oleh takmir. Lah kalau dikoordinir takmir kan paling-paling malam takbiran mengumpulkan zakat fitrah kan itu ya. Jadi kalau umat Islamnya diatur oleh takmir, saya kira umat Islam tidak menghasilkan unisa, saya kira ya. Ya. Tapi karena ada Muhammadiyah, umat Islam punya unisa. Umat Islam punya UAD, umat Islam punya UMY. Bayangkan kalau hanya takmir, umat Islam punya apa?
Maka Bapak Ibu harus terima kasih kepada Muhammadiyah. Bapak Ibu harus berterima kasih kepada ASI ya, karena inilah yang ordinir umat Islam dan kita menjadi umat yang kuat. Selamat berpuasa Ramadan, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan sebagai ruang transformatif ini tidak hanya transformasi penyucian diri melalui ibadah tentunya ya, yang tadi menahan lapar, kemudian juga menyingkirkan makan, minum, dan juga berhubungan suami istri, tetapi juga mengubah cara memahami waktu, ilmu, dan juga perbedaan. Dan penentuan awal bulan Ramadan tentu saja menjadi simbol bahwa Islam ini memadukan akal dan juga persatuan dalam menjalani ibadah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selesai sudah kegiatan kajian jelang Ramadan 1447 Hijriah. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini, dan tentu saja tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir dari awal hingga berakhirnya acara. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita melawaskan hamdalah. Alhamdulillah. Saya Razali Fauziah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.